Rizky Aryansyah, nomor absen 28. Saya akan menjelaskan nomor 1 sampai nomor 8. Jadi yang nomor pertama, nomor 1 ada 2 pangkat 3x min 1 sama dengan 32. Jadi pertama kita ubah begitu, lalu 32 ini dijadikan 2 pangkat 5, dan 2 pangkat 5 ya teman-teman. Terus jadilah seperti ini, 3x min 1 sama dengan 5. Lalu min 1 ini pindah ke depan menjadi 3x sama dengan 6, lalu 3 dibagi 6 bagi 3 sama dengan x sama dengan 2. Jawaban A. Yang selanjutnya ada 3x tambah 2 log 3 pangkat 3. Jadi sama dengan 3 per 3, 5 log 3. 3x pangkat 2, 3x plus 2 log 3 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 log 3 pangkat 3. Lalu 3x tambah 2, lalu plus 2 nya pindah ke sini menjadi minus, yang dari 125 dikurangi 2 sama dengan 123. Jadi 3x dibagi 123 sama dengan 41. Lalu yang nomor 3 ada kita melakukan percobaan yang memenuhi 0,2, 1,4 dan 2,10. Yang pertama x sama dengan 0, y sama dengan 2, x sama dengan 1, y sama dengan 4, x sama dengan 2, y sama dengan 10. Jawabannya adalah itu. Nomor 4 ada 2 pangkat x pangkat 2 min 2 pangkat x min 2 lebih dari 8. 2 pangkat x kali 2 pangkat x min 2 pangkat x min 2 lebih besar dari 2 pangkat 3. 2x kali 2x min 2 lebih dari 2 pangkat 3. Lalu 2x min 2 lebih dari 2 pangkat 3. Lalu 2x min 2 lebih dari 2 pangkat 3 kurang x. 2x min 1, 2 pangkat x min 1 lebih dari 2 3 min x. X min 1 lebih dari 3 min x. 2x lebih dari 1, lalu x sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah E. Yang nomor 5 ada 10 log x min 1 pangkat 2 kurang dari 10 log x min 1. A log fx kurang dari A log gx. A lebih dari 1. Ini ada x min 1 pangkat 2 kurang dari x min 1. X pangkat 2 min 2x plus 1 kurang dari x min 1. X pangkat 2 min 3x tambah 2 kurang dari 0. X min 1, x min 2, x min 1 sama dengan 1, x 1 sama dengan 1, x 2 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah E. 1 kurang dari x kurang dari 2. Nomor 6 ada vektor PS sama dengan 1/2 PQ sama dengan 1,0,1/2. Lalu kedua ada RS sama dengan RP tambah RS. RP sama dengan min PR. Ini ada min 1, min 1, min 2 sama dengan 0, min 1, min 3/2. Jadi jawabannya adalah A. Yang nomor 7 ada panjang proyeksi vektor X pada Y sama dengan 7. 7 sama dengan X, Y per Y sama dengan vektor minus akar 3, lalu 3, 1, akar 3, 2, 3 sama dengan min 3 tambah 6 tambah 3 per akar 16 sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Jadi jawabannya adalah E. Nomor 8 adalah ada A vektor kali B vektor sama dengan 2x tambah 10 tambah 4 sama dengan 0 sama dengan 2x sama dengan min 14, x sama dengan min 7. Jadi 2 nya jadi membagi si 14 ini. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ini ada nomor 9. Bunyi soalnya adalah jika vektor A sama dengan 2i dikurang 5j dikurang k dan vektor B xi dikurang 2j dikurang 4k saling tegak lurus, maka x adalah, oke, jadi kita turunin dulu semuanya. Vektor A diturunin, terus vektor B juga diturunin. Diketahui di situ
dia kan jadi sama apa, saling tegak lurus. Nah habis itu karena dia saling tegak lurus, jadi rumusnya itu adalah vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Nah habis itu kita kali nih, yang vektor A sama ini sama-sama dikali, terus ini juga dikali. Hasilnya jadi 2x ditambah 5 dikali min 2 sama dengan plus 10 min k dikali min 4k sama dengan plus 4 sama dengan 0. Nah terus habis itu kita turunin lagi 2x. Nah plus 10 sama plus 4 ini dipindah ruas jadi min 10 dikurang 4. Habis itu dijumlahin 2x sama dengan min 14. Habis itu dipindah ruas lagi si 2-nya. X sama dengan min 14 dibagi 2 sama dengan min 7. Jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya itu ada nomor 10. Soalnya adalah himpunan penyelesaian dari persamaan akar 3 tan 2x sama dengan min 1 untuk x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 360 derajat adalah. Nah, habis itu kita jawab. Kita turunin dulu persamaan si ini. Kita turunin jadi akar 3 tan 2x min 1. Karena dia belum memenuhi persyaratan dari si rumus persamaan trigonometri, kita harus buat si ini soalnya ini menjadi apa? Jadi kita harus buat soalnya ini memenuhi persyaratan si rumus persamaan trigonometri ini. Habis itu kita tulis dulu tan 2x sama dengan min 1 per akar 3 ini ditaruh ke si min 1. Jadi min 1 per akar 3. Karena dia udah memenuhi persyaratan, jadi kita tinggal cari aja nih si min 1 per akar 3-nya ini. Min 1 per akar 3 itu adalah 150 derajat dari sudut istimewa. Nah, habis itu karena dia udah memenuhi persyaratan, jadi kita tinggal tahu aja nih si rumus persamaan trigonometri ini. Rumus persamaan trigonometri tan itu adalah tan x sama dengan tan alfa, x sama dengan alfa ditambah konstanta dikali 180 derajat. Kita turunin, kita taruh, kita masukin ke rumusnya, yaitu adalah tan 2x sama dengan 150 derajat, 2x sama dengan 150 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Karena dia ini 2x, jadi kita bagi 150 derajat dibagi 2 adalah 75 derajat, 180 derajat dibagi 2 adalah 90 derajat. Udah ketemu nih. Nah, kita cari sih konstantanya. Konstanta pertama adalah K0. X-nya itu K0, jadi ditaruh sini. 0 dikali 90 adalah 0, 75. Jadi X-nya itu adalah sisa dari ini 75 derajat. Habis itu K1 ditaruh sini. 75 derajat ditambah 1 dikali 90 adalah 90. 90 ditambah 75 derajat adalah 165 derajat. Setelah itu kita cari konstanta angka selanjutnya, yaitu adalah 2. 75 derajat ditambah 2 dikali 90. 2 kali 90 adalah 180. 180 ditambah 75 adalah 255 derajat. Habis itu kita cari lagi konstantanya, itu K3. Jadi 75 derajat ditambah K ditambah 3 dikali 90 derajat. 3 dikali 90 itu adalah 270 derajat. 270 derajat ditambah 75 derajat adalah 345 derajat. Jadi kita udah ketemu himpunannya. Himpunannya itu adalah 75 derajat, 165 derajat, 255 derajat, dan 345 derajat. Nah, selanjutnya itu ada nomor 11. Soalnya adalah 2 sin kuadrat x ditambah 3 cos x sama dengan 0 dan x lebih dari sama dengan 0 derajat dan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Yang ditanya adalah x. Oke, disitu kita turunin soalnya ini. K
lurusnya, jadi kita turunin ditambah 3 cos X sama dengan 0. 2 tetap turunin, habis itu 2 dikali ke dalam, dikali silang ini adalah 2 kali 1 adalah 2. 2 kali min cos kuadrat X adalah min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0. Nah, di situ kita turunin lagi ini min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X ini dipindah ke sini jadi plus 2 sama dengan 0. Karena kita perlunya adalah plus depannya, jadi kita kali minus. Dikali minus, minus ketemu minus adalah plus 2 cos kuadrat X plus ketemu minus adalah minus dikurang 3 cos X plus ketemu minus adalah minus dikurang 2 sama dengan 0. Nah, kita pakai permisalan. Permisalan cos X ini adalah P. Cos X ini adalah P, jadi kita turunin lagi. Kita pakai permisalan itu. 2P kuadrat dikurang 3P dikurang 2 sama dengan 0. Habis itu kita faktorin. Kita cari pemfaktorannya, yaitu ketemu 2P ditambah 1 dengan P dikurang 2. Habis itu, karena ini kita mencari rumus persamaan trigonometri, jadi kita di ini 2P sama dengan min 1. Kenapa bisa min 1? Karena dia sama dengan, jadi plus ini, plus 1 ini diganti menjadi min 1. Jadi 2P min 1 kita pindah arus lagi si 2P ini. P sama dengan min 1 per 2. Nah, di situ kita lihat yang di sebelahnya. P sama dengan 2, P sama dengan P dikurang 2 itu adalah P sama dengan 2. Dikarenakan 2 ini tidak termasuk dalam sudut istimewa, jadi kita nggak pakai yang ini. Kita cuma pakai yang min 1 per 2, yaitu adalah 120 derajat. Min 1 per 2 cos min 1 per 2 itu adalah 120 derajat. Habis itu kita cari deh rumus persamaan trigonometrinya. Rumus persamaan trigonometri dari cos ini adalah cos X sama dengan cos alpha. Dia ada 2 macam rumus, yaitu ada A, X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang kedua adalah X sama dengan min alpha ditambah K 360 derajat. Kita masukin deh rumus persamaan trigonometrinya di sini. Kita cari yang A-nya dulu. A, X sama dengan alpha ditambah K 360 derajat. Alfanya itu adalah 120 derajat. 120 derajat ditambah K 360 derajat. Terus kita cari lagi yang B. Yang B-nya itu adalah X sama dengan min alpha ditambah 360 derajat, yaitu alfanya 120 derajat karena min, jadi kita turunin min 120 derajat ditambah K 360 derajat. Di situ kita cari cos tatanya masing-masing. Karena dia perlunya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari 180 derajat. Karena dia butuhnya adalah 100 kurang dari si X ini kurang dari 180 derajat, jadi kita kali 0. K jadi 120 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 dikali 360 derajat itu hasilnya 0. Jadi sisa sih 120 derajat. Nah, kita lihat ya rumus keduanya. Karena di sini depannya minus, mau dikali berapapun itu tuh lebih dari, mau misalkan K0, K-1, K1, K2 itu tuh lebih dari si 180 derajat. Jadi cos tata untuk yang B ini adalah tidak ada. Jadi nilai X itu adalah 120 derajat. Selanjutnya itu ada nomor 12, yaitu soalnya adalah dari suatu menara tempat yang berjarak 60 meter dari menara pemancaran televisi, sudut elevasi menara adalah 60 derajat. Jadi yang ditanya itu adalah berapakah tinggi menara tersebut. Oke, karena di sini ada sudut elevasi
segitiga sikus itu. Nah, jadi di sini ada 60 derajat. Oke, di sini tulis A, B, C. Yang kita lihat adalah tinggi menara. Udah pasti tinggi menaranya itu adalah ini. Ini tinggi. B dari B ke C itu adalah tinggi. Jadi di sini udah ketahuan 60 meter. Kita akan mencari dari tan 60 derajat, yaitu adalah ini X karena belum diketahui, jadi kita tulis X per 60. Habis itu tan 60 derajat itu adalah akar 3 sama dengan X per 60. Habis itu kita pindah ruas si X dengan akar 3 ini. X sama dengan, karena dia pindah ruas, jadi 60 ini ke atas. 60 per akar 3. Habis itu kita kali kawan. Akar 3 per akar 3. 60 kali akar 3 itu adalah 60 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 itu adalah akarnya hilang, jadi tetap 3. Jadi dicoret 60 dibagi 3 itu adalah 20. Jadi hasilnya itu adalah 20 akar 3. Nah, selanjutnya itu ada nomor 13. Nilai dari cos 140 derajat dikurang cos 100 derajat per sin 140 derajat dikurang sin 100 derajat. Ini adalah rumus pengurangan dan penjumlahan sinus, kosinus, dan tangen. Rumusnya itu adalah cos A dikurang cos B sama dengan 2 sin setengah dari A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Nah, karena ini adalah rumus si cos, kita akan menulis juga rumus si sin. Itu adalah sin A dikurang sin B sama dengan 2 sin 2 cos, 2 cos setengah A ditambah B dikali sin setengah A dikurang B. Nah, kita udah tahu nih rumusnya. Jadi kita cari satu persatu. Cos A, si cos 140 derajat itu adalah cos A, cos 120 derajat itu adalah cos B, sin 140 derajat itu adalah sin A, sin 100 derajat itu adalah sin B. Nah, tinggal kita masukin ke rumusnya. Itu adalah maaf, di sini ada min 2 sin setengah. Jadi kita masukin rumusnya, min 2 sin setengah dari 140 ditambah 100 dikali sin setengah 140 dikurang 100. Di situ per 2 cos setengah 140 ditambah 100 dikali sin setengah 140 dikurang 100. Nah, kita jumlahin deh. Ini min 2 sin 120 derajat. Ini udah dihitung semua, 140 ditambah 100 itu adalah 240. 240 dibagi 2 itu adalah 120 derajat. Nah, habis itu yang selanjutnya itu adalah sin 2
juga ada yang sama 2 dengan 2. Minnya nggak kita ikut coret karena yang di bawah tidak ada min. Jadi min tetap ditulis min sin 120 derajat per cos 120 derajat adalah min sin 120 derajat itu adalah min setengah akar 3 per setengah min setengah. Cos 120 derajat itu adalah min setengah. Jadi karena ini ada yang sama, kita coret. Jadi hasilnya itu adalah akar 3 yang E. Selanjutnya ada soal nomor 14, yaitu fx sama dengan cos pangkat 3 dalam kurung 2x kuadrat min 1 tutup kurung. Yang ditanya itu adalah turunan dari fx atau f aksen x. Jadi kita turunin f aksen x sama dengan, karena ini cos pangkat 3, jadi kita harus turunin si 3-nya dulu, si pangkat 3-nya ini dulu. Jadi kita turunin 3, terus tetap tulis cos, karena kita udah turunin 3 ini ke bawah, jadi pangkat 3 ini dikurang 1. Cos pangkat 3 dikurang 1 itu adalah 2. Cos pangkat 2, habis itu ini tetap diturunin 2x pangkat 2 min 1. Nah, udah ketemu ini baru 1. Terus kita ini baru turunan dari si pangkat 3 ini, belum si cos. Jadi selanjutnya itu, tahap selanjutnya itu adalah turunan dari si cos. Turunan si cos ini adalah min sin 2x pangkat 2 min 1. Ini tetap diturunin 2x pangkat 2 min 1-nya ini. Habis itu kita udah ketemu nih turunan dari si cos. Sekarang kita turunin dalam kurung ini. Turunan dari 2x pangkat 2 min 1 itu adalah ini, kali ini turunan dari 2x pangkat 2 itu adalah 4x 1. Kenapa bisa 1? Karena 2 dikurang 1 itu adalah 1. Yang min 1 ini tidak bisa kita turunin karena dia tidak ada x-nya. Jadi hasilnya adalah segini. Karena ini belum dirapihin, kita rapihkan. Jadi min ini pindah ke depan dan 4x ini pindah ke depan juga. Jadi min 4x dikali 3 cos kuadrat 2x kuadrat min 1 dikali sin plus sin 2x kuadrat min 1. Nah, ini bisa kita kali. Jadi min 12x cos kuadrat 2x kuadrat min 1 dikali sin 2x kuadrat min 1. Hasil akhirnya adalah ini, yaitu E. Nah, selanjutnya itu ada soal nomor 15, yaitu A 243, B 673, C 41 min 3. Yang dicari adalah nilai dari AB dikali AC adalah, nah pertama kita harus mencari si AB-nya dulu. Kita turunin AB sama dengan rumus dari AB ini adalah B dikurang A. Kita masukin dari rumus ke ininya, ke rumus si B. B itu adalah 673 dikurang dengan A 243. 6 dikurang 2 adalah 4, 7 dikurang 4 adalah 3, 3 dikurang 3 adalah 0. Nah, selanjutnya kita mencari si AC. Rumus dari AC ini adalah C dikurang A. Kita tulis, kita masukin C itu adalah 41 min 3 dan A itu 2, 4, 3. Nah, kita kurangin sama-sama kurang. 4 dikurang 2 adalah 2, 1 dikurang 4 adalah min 3, min 3 dikurang 3 adalah min 6. Nah,
kita udah ketemu masing-masing AB dan dengan si AC-nya. Selanjutnya kita akan mencari nilai AB dikali AC. AB dikali AC itu adalah, karena kita udah nyari si AB-nya, jadi kita masukin aja. AB-nya itu adalah 430 dikali dengan si AC-nya itu adalah 2 min 3 dan min 6. Kita sama-sama kali. 4 kali 2 itu adalah 8, 3 kali min 3 itu adalah min 9, 0 kali min 6 itu adalah 0. Lalu kita masukin deh ke sini, kita jumlahin. Kita totalin. 8 dikurang min 9 ditambah 0, hasilnya adalah min 1. Soalnya adalah sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Nah, ini tuh ada di rumus penjumlahan dan juga selisih dari kosinus, tangen, dan sinus. Rumusnya itu adalah sin A ditambah sin B sama dengan 2 sin setengah A ditambah B dikali cos setengah A dikurang B. Nah, A sama B itu yang mana sih? Ini A, ini B. Nah, jadi kita masukin aja di rumusnya. 2 sin setengah 75 derajat ditambah 15 derajat kali sama cos setengah 75 derajat dikurang 15 derajat. Kita jumlahin deh. Setengah, ini 75 tambah 15 itu adalah 90 derajat. Cos setengah 75 dikurang 15 itu adalah 30 derajat. 60 derajat. Maaf, 60 derajat. Habis itu nanti kita bagi 2. Jadi 2 sin 90 dibagi 2 itu adalah 45 derajat. Cos 60 dibagi 2 itu adalah 30 derajat. Situ kita taruh lagi sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3. Nah, karena ini sama-sama bisa dicoret, jadi tinggal 1 di situ. Habis itu 1 ini dikali dengan si setengah itu adalah setengah, terus akar 2 dikali dengan akar 3 itu adalah akar 6. Jadi jawabannya yang 11x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 4x min 6y min 12 sama dengan 0. Nah, ini rumusnya. Terus tinggal masukin rumusnya. Oke. Nah, ini total R jadi total R itu akar 25. 25 itu 5. Nanti pusat jadi min setengah A min setengah B. Nah, A nya itu kan ini nih tadi, A nya 4, berarti masukin. B 6. Nah, hasilnya berarti min 2 3, jadi hasilnya itu 5 dan min 2. Terus nomor 18, 2 min 3 x kuadrat plus y kuadrat dengan 13. Nah, 13 itu R nya. Nah, berarti dimasukin ke rumus R kuadrat 5, berarti 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, berarti 4 tambah 9 sama dengan 25. Nah, berarti totalnya jadi 13. Terus masukin rumus yang baru, 2 kali x min 3 dikali y min 13. 2x min 3y sama dengan 13, berarti totalnya 2x min 3y min 13 sama dengan 0, jawaban yang A. Ini nomor 19 lanjutannya, fx sama dengan x sama dengan 3. Terus tinggal masukin substitusi, x nya ubah jadi 3, jadi 3 pangkat 3 min 2 dikali 3 kuadrat min 3 min 5 sama dengan 27 min 18 min 3 min 5 sama dengan 1, jawabannya yang C. Cina. Oke, ini kita akan mengerjakan tapi boleh, kita di sini pakai cara Horner ya guys ya. Bebas kan? Ini 3 tuh. 3 dikali 2 6, berarti 13 kurang 6 min 7. Terus min 7 kali 2 min 14. Terus min 6 kali 2 kemudian min 12, terus tinggal 0. Berarti masukin sini 3x kuadrat min 7x min 6. Nah, berarti jawaban fx sama dengan x min 2, 3x plus 2, x min 3, berarti jawaban yang C. Terus yang nomor 21, berarti x plus 2 dikali x plus 5 sama dengan x kuadrat min 7x plus 10. Nah, ini kan ini tinggal masukin ke sini, hasil pengurangan ini totalnya segini, 2x kuadrat min 13x plus 10. Nah, terus turunnya jadi 2
2x 2 min 14x plus 20, sisanya x min 10 dan hasilnya x plus 2. Ini Pak. Di sini ada fx x min 2 dikali hx plus 24. F 2 ambilnya 2a. Fx x plus 5 dikali hx plus 10. F min 5 benar 10. Nah, ini dijumlahin, dimasukin semua. Lalu kita menghitung f2 sama dengan 2a plus b sama dengan 24. F min 5 5a plus b sama dengan 10, lalu dikurang, total jadi 7a sama dengan 14. 7-nya pindah ke sini, dibagi 14 bagi 7 sama dengan 2, yang b nya 20. Jadi sisanya ax plus b sama dengan 2x plus 20. Jawabannya yang D, Pak. Di sini ada 5 kuadrat x plus 9x min 2 per x plus 2. Lalu kita faktorkan menjadi 5x min 1 dikali x plus 2 plus x plus 2. X plus 2 nya sama, berarti kita bisa coret. Terus di sininya limitnya min 2, berarti tinggal substitusi x-nya diubah jadi min 2. Berarti 5 kali min 2 kali dikali min 1. Berarti min 10 dikurang 1 sama dengan min 11. Perkenalkan, nama saya Benjamin Rona Manurung. Saya akan menjelaskan nomor 25 sampai 32. Nomor 25, diketahui limit x mendekati tak hingga dari 4x pangkat 3 plus 2x plus 1 per 5x plus 8x kuadrat plus 6. Nah, jadi di sini tinggal kita bagi dengan x pangkat 3 aja di pembilang dengan penyebutnya. Jadi nanti hasilnya menjadi 4 dibagi 0 sama dengan 0 hasil akhirnya. Oke, lanjut nomor 26. Turunan pertama dari y sama dengan cos 2x pangkat 3 minus x pangkat 2. Nah, jadi di sini tinggal turunin aja. Jadi hasilnya itu kan minusin turunan dari cos, lalu ditulis lagi x-nya, lalu dikalikan dengan turunan dari x-nya. Lalu hasil akhirnya adalah minus 6x kuadrat min 2x dikali sin 2x pangkat 3 minus x kuadrat. Lalu untuk nomor 27, fungsi fx x pangkat 3 plus 3x kuadrat minus 9x minus 7. Yang ditanya adalah turunan pada interval. Caranya itu turunan pada interval berarti ini kita faktorkan dulu menjadi 3 dalam kurung x plus 3 x min 1. Karena yang ditanyakan adalah turunan, jadi harus lebih kecil daripada 0. Langsung kita cari saja x-nya. X yang pertama itu x plus 3 sama dengan 0. Jadi x yang pertama adalah minus 3. Lalu x yang kedua, x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Lalu kita buat garis untuk mencari nilainya. Sini ada minus 3. Lalu di sini ada 1. Nah, kita cari bagian mana yang positif dan negatif dengan cara memasukkan nilai yang berada di tengah-tengah sini. Contohnya itu adalah 0 ke dalam rumus fx. Jadi f0 adalah 0 plus 0 min 0 min 7. Jadi hasil akhirnya itu adalah minus 7. Jadi otomatis di tengah ini adalah minus, sini plus, sampingnya plus. Karena yang ditanyakan adalah turunan, jadi kita ambilnya yang minus. Jadi min 3 lebih kecil daripada x, lebih kecil daripada 1. Ini dia hasil akhirnya. Lalu untuk nomor 28, Vx sama dengan 8x pangkat 4 minus 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x. Untuk x min setengah. Jadi sini tinggal kita masukkan aja. Jadi 8 dikalikan dengan minus 1/2 pangkat 4 min 4 kali 1/2 minus 1/2 akar 3 plus 2 dikali minus 1/2 pangkat 2 plus dalam kurung minus 1/2. Tinggal kita hitung aja. Jadi ini hasilnya langsung aja 1/2. Di sini karena pangkatnya itu bilangan ganjil dan terdapat negatif, jadi hasilnya itu menjadi negatif. Karena di sini ada negatif juga, jadi kita langsung aja plus 1/2 lagi, plus ini menjadi 1/2 juga. Lalu di sini minus 1/2.
Jadi hasil akhirnya adalah 1. Lanjut ke nomor 29. 3x pangkat 3 plus dalam kurung P plus 2 x kuadrat minus 16x minus 12. Yang ditanya adalah jumlah ketiga akar persamaan tersebut. Di sini kita tinggal masukkan aja angka 2-nya. Jadi 3 dalam kurung 2 pangkat 3 plus P plus 2 dikalikan dengan 2 kuadrat minus 16 kali dengan 2 minus 12. Jadi hasil akhirnya itu adalah 24 plus 4P plus 8 minus 32 minus 12 sama dengan 0. Lalu tinggal kita cari aja P-nya 4P sama dengan 12. Di sini kita dapatkan P-nya itu sama dengan 3. Lalu tinggal kita masukkan aja. Jadi 3x pangkat 3 plus P-nya adalah 3. 3 plus 2 x kuadrat minus 16x minus 12. Di sini kita dapat 3x pangkat 3 plus 5x kuadrat minus 16 minus 12. Nah, rumus untuk mencari jumlah ketiga akar persamaan itu adalah min B per A. Di mana kita mendapatkan B-nya itu adalah 5 per A-nya itu adalah 3. Jadi didapatkan 1, 2 per 3. Jangan lupa dikasihkan dengan minus. Ini dia hasil akhirnya. Oke, lanjut ke nomor 30. Limit X mendekati 0 dari tan X per X kuadrat plus 2X. Ini tinggal kita tulis lagi aja. Per, di sini kita faktorkan X. X plus 2. Lalu kita coret X dengan tan X-nya menjadi 1. Jadi 1 per X plus 2. Karena diketahui X-nya sama dengan 0. Jadi 1 per 2 hasil akhirnya. Oke, untuk nomor 31. Limit X. Ini X mendekati hingga. Itu X plus P, cos X plus P, sin X plus P. Di sini langsung kita coret aja sin dengan cosnya. Lalu di sini kita dapatkan X plus P. Oh, di sini min P. Lalu hasil akhirnya adalah min P plus P sama dengan 0. Lanjut ke nomor 32. Limit X mendekati tak hingga dari sin X, sin 2 per X kali kotangan 6 per X. Permisalan per X sama dengan Z. Jadi di sini tinggal kita tulis lagi aja. Sin 2Z dikali dengan kot 6Z itu oke. Lalu kita ubah kotangannya itu menjadi 1 per tan. Sin 2Z dikali 1 per tan 6Z. Karena di rumus dari limit trigonometri ini bisa langsung kita bagi, jadi langsung kita bagi aja. 6 dibagi dengan 2 dibagi dengan 6. Jadi hasilnya itu adalah 1 per 3. Terima kasih. Soal selanjutnya itu kita ada soal limit X menuju tan hingga dengan akar 2X pangkat 2 ditambah 2X min 3 dikurang akar 2X pangkat 2 ditambah 2X min 3 dibagi 2. Nah, kalau misalnya teman-teman ngelihat ini akarnya ini sama kan, berarti bisa kita perumpamakan dengan A sama dengan P. Nah, kalau misalnya ada A sama dengan P, karena pangkat mereka berdua ini sama, jadi kita bisa menggunakan rumus B dikurang Q per 2 dikali akar A. Dengan ini adalah A, ini B, C, P, Q, R. Nah, tinggal teman-teman masukin, yaitu B, berarti di sini 2 dikurang sama Q, berarti dikurang min 2 per
berarti sama dengan minus ketemu minus menjadi plus menjadi 4/2 Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kalikan dengan kali sekawan. Berarti 2/2/2 sama dengan 4 kali 2 8 akar 2 plus, karena ini akar ketemu akar berarti habis, berarti 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 tinggal ditambahin menjadi 8. Kita habis, berarti di sini ada tinggal akar 2. Nah, tapi teman-teman jangan lupa di sini kita ada pembagi yaitu per 2. Karena di depan ini ada 1, walaupun satunya gaib jadinya 1/2 akar 2. Jadi jawabannya. Oke, jadi pada nomor yang selanjutnya itu ada soal dengan turunan pertama fungsi y sama dengan min x dikali dengan sin x. Yang ditanya adalah y inverse. Nah, oke. Karena dia menggunakan aturan perkalian, berarti rumusnya adalah U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, sama dengan, U aksennya itu adalah sin min x. Berarti turunan dari si min x ini adalah min 1. Sedangkan untuk yang sin x itu berarti dia V aksen, berarti sama dengan cos x. Nah, karena kita udah tahu turunan dari keduanya, tinggal kita masukin ke rumus. Berarti U aksen itu berarti min 1 dikali sin x ditambah min x dikali V aksen itu cos x sama dengan min 1 dikali sin x, berarti sama dengan min sin x. Min plus ketemu min sama dengan min x dikali cos x. Nah, karena dua-duanya ada minus, berarti kita tinggal taruh di depan. Min dalam kurung sin x ditambah x kali cos x. Nah, ini dia adalah hasil dari turunan pertama fungsi y sama dengan min x dikali sin x adalah y. Ini selesai, ini hasilnya seperti itu, guys. Oke, selanjutnya kita memiliki 3 soal dan kita akan langsung bahas sekarang, yaitu di soal pertama ada limit x mendekati k hingga. Di sini dengan soal akar 9x kuadrat dikurang 6x plus 5 dikurang dalam kurung 6x plus 2x tutup kurung. Nah, ini kalau teman-teman kalau ngeliat soal ini kayak kelihatan kok susah banget, padahal kalau misalnya udah kita kerjakan itu terasa lebih mudah. Nah, teman-teman lihat di sebelah sini itu tinggal kita akarin, terus dalam kurungin kita akar 2. Nah, kita samakan dengan asik akar yang ada di 9 sini. Kemudian kita turunin 9x pangkat 2 min 6x plus 5. Nah, di sini itu tinggal kita kaliin, berarti di sini akar 3 dikali 3 pangkat 2 itu hasilnya 9. X dipangkatin 2 hasilnya x pangkat 2 plus 2. Nah, karena pangkatnya mereka berdua ini udah sama, jadi kita bisa menggunakan rumus cepat yaitu B kurang Q per 2 akar 2 sama dengan B-nya itu adalah 6 min 6 min Q. Karena di sini cuma ada P, berarti Q-nya nggak ada, berarti itu hasilnya 0 dibagi dengan 2. Maaf, ini ya harusnya akar A per akar 9 ditambah, jangan lupa ini ada 2-nya sama dengan min 6 dikurang 0 hasilnya min 6. Nah, akar 9 itu hasilnya 3, jadi 2 dikali 3 ditambah
mengambil distribusi frekuensi variabel acak X berikut dengan tabel yang pertama X, P, dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Tabel yang nomor 1 itu 1/6, 1/4, K, 1/12, 1/3. Yang ditanyakan itu adalah nilai K adalah, oke, berarti kita turunin dulu nih semuanya. Itu jadi 1/6 tambah 1/4 tambah K tambah 1/12 tambah 1/3. Nah, ketika teman-teman semua ini harus menjumlahkan ini semua, itu harus sama dengan 1. Oke, harus sama dengan 1. Nah, karena untuk pembilangnya itu belum, penyebutnya itu belum sama semua, jadi kita harus sama ini dulu, yaitu 12 dibagi 6 itu hasilnya 2, ditambah 12 dibagi 4 hasilnya 3, tambah K, tambah 1 tambah 4 sama dengan 1. Kita tambah dulu, ini jadinya 2 tambah 3, 5, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5 berarti jadinya 10K per 12 sama dengan 1. Nah, 10K sama dengan 1. 12 ini kita pindahkan ruas, jadi dikali 12, jadi 10K sama dengan 12. K sama dengan 12 dikurang 10 karena 10-nya kita pindah ruasin, jadi K sama dengan 2. Jadi K-nya adalah 2. Nah, karena K-nya sama dengan 2, jadinya itu sama dengan 2/12. Jadi 1/6. Jadi jawabannya adalah 1/6, yaitu B. Oke, di soal selanjutnya kita ada sama yang seperti soal tadi, yaitu diketahui distribusi peluang acak diskrit X berikut. Oke, yang pertama di sini ada datanya itu 1/5 ditambah K per 15 ditambah 2K per 15 ditambah K per 15. Nilai itu K. Nah, sesuai dengan yang materi tadi, dia harus sama dengan 1. Nah, karena di sini sudah ini pertanyaannya udah semua dan masih yang kelima, berarti kita harus samain dulu 15 dibagi 5 hasilnya 3 ditambah K tambah 2K tambah K sama dengan 1. Nah, kalau sudah, tinggal kita jumlahin K ditambah K, 3 ditambah K-nya ada 1, 1K ditambah 1K hasilnya 2K, 2K ditambah 2K hasilnya 4K per 15 1. Nah, 3 ditambah 4K dengan 1, 15 kita pindah ruasin, jadi dikali 15, jadi 3 ditambah 4K dengan 15, terus 4K 15 dikurang 3, 4K sama dengan ini jadinya 12. Nah, sini K sama dengan 12 dibagi 4, K sama dengan 3. Jadi hasilnya K yang memenuhi ketiganya tersebut itu adalah 3. Tahu jawabannya itu B. Nah, di soal selanjutnya kita ditanya jika fx sama dengan cos 3x, maka turunan pertamanya adalah, jadi kita tulis lagi dulu, fx cos 3x sama dengan turunan dari cos itu adalah min sin, bisa kita tulis min sin, kita tulis lagi 3x dikali turunan dari 3x adalah 3
yang kita pindahin ke depan jadi min 3 sin 3x. Nah, itu dia hasilnya, maka jawabannya yang tepat adalah D.